Oke, selamat siang. Balik lagi di Lunchtime Talk episode yang kedua. Hari ini saya kedatangan tamu yang mungkin ini akan inspiratif teman-teman semua. Saya punya Pak Bowo, Pak Anam, sama Pak Ali. Nah, temanya hari ini kenapa saya bilang inspiratif? Karena ketiga-tiganya ini memang yang saya kenal benar-benar mulai dari nol. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol, banyak tanya sambil ngopi. Kopi kita sudah siap. Sambil ya sebat dua bat ya. Boleh. Gimana sih perjalanannya selama ini Bapak-bapak sekalian? Supaya bisa jadi inspirasi buat mungkin yang teman-teman yang baru mulai kerja atau yang punya cita-cita ke depan, gimana sih tips dan triksnya bisa mulai dari nol sampai pada titik level sekarang nih. Kalau saya boleh cerita, Pak Bowo sekarang kepala seksi, Pak Anam juga kepala seksi, Pak Ali juga kepala seksi. Monggo, mungkin mau kenalan dulu Pak Bowo ini kerjanya apa nih sekarang, sibuknya apa? Masih di bagian yang sama sih. Masih yang sama ya? Masih tepat tuh berarti ya? Pak Anam kan hanya udah mau dipindah atau masih mau tepat di sini aja? Masih betah, Pak. Masih betah ya? Pak Ali masih mau sama Pak Prapto ini ya? Masih Pak. Masih Pak Prapto yang terbaik ya. Oke, boleh diceritain nih. Mungkin Pak Ali duluan deh. Saya sambil hidupin rokok. Gimana dulu pertama kerja, tahun berapa pertamanya, terus sampai sekarang tuh udah berapa tahun sih kerjanya? Kalau kerja udah hampir 14 tahun sih, dari 2000. Pertama masuk itu ke project dulu Pak. Ke project dulu, itu 2 season, baru kan muncul lagi di NTF ini kan nama segar. Ya. Berubah lagi dari TJF itu kan, jadi BG4. Pokoknya sekitar 14 tahunan lah. 14 Ini tahun. dari nol. Mulainya harian nih? Harian lepas. Harian lepas, berapa dulu gajinya? 29.000 Pak. Sekitar itu, 29.000. 29.000. Sekarang? Sekarang udah Lumayan lah ya, bulanan ya, pakai Iya. slip ya sekarang ya. Pakai slip. Pakai slip ya. Enggak pakai plastik, Pak. Nggak Pakai plastik. Kalau dulu pakai plastik ya dibagi 2 mingguan. Kalau Pak Anam nih gimana? Kapan pertama kerja? Ngapain dulu pertama kerjanya? Kalau pertama kerja itu di tahun 2012 spot spray Nyemprot. improt. Hampir bersama lah saya dengan Pak Anam. Iya, Hampir pantesan bersama. mukanya penuh rumput. Ya Allah. Hampir bersama. Jadi terus setelah dari spray pindah ke irigasi dan mekaniknya itu beliau. Oh gitu. Nah, Jadi mekaniknya beliau. irigasi juga, Ya. terus semprot juga dulu. Terus sekarang apa nih? Sekarang jadi staffing alhamdulillah di PH Fresh Paint. tetap Oh gitu. masih Jadi staff. ngurusin produk ya kalau sekarang Iya. ya. Lebih ke ngurusin produk. 2012 2023 11 tahun ya. 11 tahun. Pak Bowo, kisahnya gimana? Ya, kalau tahunnya masuk belum pas ya. Itu kalau nggak salah harian sekitar 20.000. Dan saya awal masuk kan di Singkong harian. Singkong Pak. ya? Singkong itu kan borong. Mungkin sehari ya dapatnya 10.000 sampai 15.000 per hari. Itu pun ya kendaraan jelas naik sepeda. Tahun itu. Iya. Kalau lahiran berapa itu kan dengan Singkong. Kendaraan bermotor Singkong masih habis ada. ya pindah project mau habis ya pindah ke Nala Segar. Nah, masuk Nala Segar awalnya ya lupa tahun berapa, yang jelas perdana Nala Segar di PG3. Di PG4 atau PG3 nih? Perdananya kan PG3. Oh, gitu. Ya, PG3 dulu baru PG4. Berarti sekitar tahun 2013 ya? Kurang Pak 2011-an. 2011 ya, 2011an yang pertama di sana ya, baru ke PG4 dan PG4 dulu Pinggir jalan itu lokasi berapa lupa? 2014 ya? Iya. Sekarang di lokasi 4417 kayaknya. Berarti di sana. udah Kalau yang puluhan. di sini tuh Nala Segar depan full dipping kalau nggak salah. Lokasi pertama kali. Itu Panen. yang lokasi lebungnya ada sampai nih Mas. Iya. Bajul. Full depan itu. Ya, situ kan pindah ke Nala Segar ya harian itu ya sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Sampai Sekarang mana seksi ya? Nala seksi di ini di Semua ini karyawan tetap ya sekarang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tuh teman-teman,
semua ini Pak Bowo, Pak Anam sama Pak Ali itu mulai dari hariannya. Ada yang dulu 10.000, ada yang 20.000, ada yang mungkin saya pertama kali masuk dulu 60.000 ya. Di 2015 itu sudah 60 ribuan gajinya, 64.000 atau 62.000 gitu. Kalau sekarang kan sudah 100 ribuan ya. Artinya kenapa saya bilang inspiratif? Saya bisa bilang teman-teman sekalian bahwa bapak-bapak yang ada di sini ini adalah karyawan-karyawan yang punya prestasi baik, sehingga Pak Bowo 2000 berapa nih jadi karyawan tetap? Karyawan tetap. Ini harian tetapnya dulu ya. Iya. Kalau harian tetap itu agak lupa tahunnya. Pak Ekor Perdana Nala Segar. 2015 berarti. Ya, jelas pertama itu. Kalau Pak Anam? Kalau saya penetapan di 2022 ya. 2022. Tahun lalu berarti ya. Setelah 10 tahun berarti ya. 10 Pak Ali? kemudian. Sama ya 2022. Nah, itu ini bisa jadi contoh buat teman-teman sekalian bahwa kalau kita punya dedikasi, kalau kita punya kemampuan yang cukup, apapun background kita di belakang, tetap ada jalan untuk menjadi lebih baik. Contohnya bapak-bapak ini ya. Ini kok kayaknya tegang bener ngobrolnya nih. Sambil ngopi boleh, sambil ngobrol, jangan tegang-tegang amat, santai aja, santai. Enggak biasa depan kamera. Biasanya kita ngobrol sehari-hari nggak direkam, yang ini direkam biar kita bisa bagi-bagi sih. Maksudku kan banyak sekarang, terutama anak-anak muda yang males kerja, ngapain lah kerja, nanti juga gitu-gitu aja. Iya. Nah ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita serius, ketika kita punya dedikasi terutama, pasti ada kesempatan. Kesempatan itu untuk semua orang. Kesempatan itu datang kapan saja buat orang yang mau, bukan hanya orang yang mampu ya. Walaupun pada akhirnya saya tahu ceritanya Pak Bowo akhirnya kuliah, Pak Anam juga kuliah, Pak Ali juga kuliah. Artinya semua mulai dari keinginan. Nah, kalau dari situ apa nih harapannya ke depan apa nih? Pengen apa? Pak Bowo pengen apa nih? Pak Anam pengen apa? Pak Ali, bagi share ke teman-teman yang nonton nanti, kepengenannya apa, harapannya apa ke depan? Kalau harapan sih, kalau bagi saya pribadi sih, yang jelas udah nggak ada harapan yang muluk-muluk. Posisi sekarang sudah alhamdulillah. Tapi ya mungkin ya untuk yang lain lah, kayak tenaga kerja sekarang kan ya mungkin yang hari kerjanya kurang, ya mudah-mudahan produksinya bisa naik, ya mereka hari kerjanya bisa tambah, gitu aja sih. Produksinya naik ya, yang penting doanya harus konsisten. Sekarang sih alhamdulillah ya kita sudah semakin baik ya di 2023. Harapannya mungkin ini juga akan menunjang kerjaan kita juga ke depan ya. Pak Anam apa nih harapannya nih? Pengen tambah istri mungkin? Enggak ya? Siapa tahu pengen tambah istri. Enggak, kalau itu enggak. Udah nembusin orang rumah katanya enggak boleh gitu, Pak. Belum dicoba loh. Boleh. Pak Ali gimana? Ya intinya kalau untuk kehidupan pribadi sih alhamdulillah udah lumayan sih Pak. Intinya ya kalau untuk perusahaan ya lebih maju lagi. Terus gimana karyawan itu gimana ya? Lebih nyaman. Terus apa coy? Ya kalau saya sih yang paling penting satu sih, tahun kemarin nggak ada bonus, tahun nggak ada bonus. Itu aja. Nggak bahaya lah. Iya, itu ya. Itu nggak perlu disensor, tapi perlu diluruskan. Kalau soal itu kan namanya bonus itu kan pemberian dari perusahaan, entah itu di tempat kita atau di tempat yang lain ya. Artinya ada kriteria khusus yang harus kita penuhi. Ya tahun lalu kriterianya itu belum bisa kita penuhi. Mudah-mudahan dengan komitmen kita sama-sama dari jajaran pimpinan juga sudah kasih kita arahan. Mudah-mudahan dengan hasil nanti kita sama-sama berharap 2023 itu hasilnya bagus. Di 2024 ya saya juga pengen sebenarnya ya kan. Semua juga, tapi yang pertama harus kita tunjukkan adalah
kinerja dulu. Kalau Ya. kinerja sudah bagus, saya kira semua pasti bakal melihat lah. Semua juga pasti atasan-atasan kita, manajemen di atas itu juga pasti Ngikutin. melirik ya. Artinya ketika misal bisnis kita sudah bisa menghasilkan, kita sudah bisa jaga kos dengan baik dan sebagainya, saya yakin pasti dilirik. Iya. Lanjut, apalagi nih yang mau kita bahas nih? Ada hal lain? Jangan tegang-tegang amat, sambil ngopi boleh, Kopinya dingin. sambil rokok boleh, permen ada. Terus sambil gini, aku kan belum bilang ke banyak orang sih, baru izin ke beberapa orang. Aku pengen pendapatnya. Menurut kalian seberapa penting sih perusahaan mendengar apa kritik dan saran dari karyawannya? Karena kan kita ada program perusahaan tuh mendengarkan karyawan. Artinya siapa tahu dengan platform ini harapan-harapan teman-teman itu bisa didengarkan dengan cara yang baik dan lebih elegan. Toh kita nggak harus dengan cara yang brutal misalnya. Dengan platform seperti ini harapannya mudah-mudahan harapannya teman-teman, kritikan teman-teman itu bisa didengar dengan cara yang lebih elegan. Saya kira seperti itu. Ada? Ya intinya kalau bisa itu perusahaan buat kita nyaman gitu kan positif, kita kerja juga enak gitu. Terus untuk di masyarakat juga kan lebih bantu Pak, lebih Oke. membantu di lokasi di desa-desa penyangga tetap bantu Gitu. untuk pendapatan untuk walaupun di kampung juga ada punya ladang sawah, dia tetap juga kerja di PT gitu. Artinya harapannya ya yang saya bisa tangkap gimana caranya itu jadi kritikan buat saya juga sih sebagai atasan dalam hal ini, gimana caranya buat suasana kerja yang nyaman. Iya, Ya, enak, oke. kondusif. Itu jadi masukan juga buat saya. Berarti kita harus buat suasana kerja yang nyaman, kondusif supaya semua bisa berjalan Iya. dengan baik. Ah. Gitu ya. Panam yuk. Aku sih fokusnya ke satu Pak. Intinya perusahaan ini lebih maju dan berguna bagi banyak Ini orang. positif. Amin. Doanya tetap seperti Amin. itu Mas Anda. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Pak Boa. Kalau kritik dan saran sih kayaknya cuma hal sepele aja sih ya. Apa namanya, ini kan musim kemarau ya. Kalau bisa sih jalan-jalan ini kan bahaya, debunya kelihatan, musim tabrakan ya. Kalau bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali siram aja jalan-jalan. Oh, Jalan gitu utama ya. itu aja sih. Ya nanti kita coba sampein Sampai ya, ya, kita ya. coba sampein ke teman-teman yang punya tanggung jawab di situ untuk ini ada masukan soal debu karena di musim kemarau gitu ya. Karena pengalaman juga karena kan ini jalannya kan luar biasa debunya. Mobil di depan itu udah nggak kelihatan, jadi motor di depan itu kita melihat aja nggak kelihatan gitu. Ada rawan banget mau apa namanya kecelakaan. Memang benar-benar jalan nggak kelihatan itu ya. Memang kalau di lokasi lokasi jalan Menlut ini memang sering Pak. Itu apa unit berhenti ketabrak itu memang ada motor berhenti, kadang-kadang kan ada debu motor depan Nggak berhenti kelihatan nggak gitu ya. kelihatan. Nggak kelihatan. Boleh itu menarik ya, saya kira ya. Ada tadi sejarahnya seperti apa, terus harapannya seperti apa, ada juga masukannya tadi beberapa. Mungkin yang terakhir nih, saya pengen bapak-bapak sekalian kan cukup menginspirasi ya. Ada yang mulainya dari singkong, ada yang mulainya dari mekanik, ada yang mulainya dari kang siram gitu ya, nyemprot. Bisa pada titik ini saya pengen masing-masing dari kalian sampaikan ke audiens kita, rekan-rekan yang mungkin mau kerja atau sedang kerja, gimana supaya bisa konsisten dan komitmen hingga pada akhirnya pada titik teman-teman sekalian. Silakan. Ya, barengan boleh, masing-masing boleh. Pak Ali dulu deh biar jelas nih. Ya intinya pertama tetap sabar Pak, masalah dilihat dari tahu sendiri kan kalau Pak Harian kan seperti itu, udah dipatok dengan perusahaan. Intinya ya tekun, sabar, nikmati, Enjoy. ya itu. Oke. Ya. Anak apa nih pesannya nih? Kalau dari saya pribadi itu selesaikanlah pekerjaanmu dengan clear. Hanya
jangan hanya dengan selesai. Oh, gitu. Selesai pun nggak pasti ya ada masalah. Tapi kalau udah clear itu nggak ada masalah. Berarti harus tuntas gitu Tuntas, ya, harus tuntas. tuntas ya. Terus Pak Bowo? Kalau saya sih yang penting selagi kita masih butuh pekerjaan ini, ya udah nikmati aja. Udah itu aja. Oke ya, enjoy ya, dibuat nikmat ya. enjoy, nikmat. Oke, kalau gitu saya kira cukup asik obrolan sore hari ini. Banyak, walaupun ini kita nih Ya, kapan-kapan bisa disambung lagi, Pak. bisa disambung lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa ambil manfaat dari obrolan kita sore hari ini. Saya kira tadi cukup inspiratif. Bagaimana rekan-rekan yang ada di sini memulai semuanya dari nol sehingga pada ada titik di level yang mereka capai sekarang. Jadi jangan pernah patah semangat. Tadi kerjakan semua sampai tuntas, dan saya ambil dari Pak Bowo ini, kalau memang butuh dengan pekerjaan ini, cinta dengan pekerjaan ini, lakukan. Jadi harus dilakukan ya. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan ya, Ya. walaupun pekerjaan seberat apapun ya. tidak akan pernah berat kalau tidak dilakukan gitu Iya, ya. iya. Itu aja obrolan kita sore hari ini. Thank you rekan-rekan sekalian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam semangat untuk semuanya. Kita pasti lebih baik. Terima kasih. Dadah.